Hai semua. Nah, nice. Kenalin, nama aku Nala Sekar Widyadana. Aku dari Yogyakarta dan aku sekolah di SMM. Apa itu SMM? Sekolah Menengah Musik Yogyakarta. Ya. Oke, so hari ini aku mau ngasih tahu kalian sesuatu. Apa itu? Aku bakal ngeliatin tentang instrumen klarinet. Instrumen klarinet, instrumen apa itu? Kalian tahu Squidward? Nah, Squidwardnya SpongeBob SquarePants. Oh, halo dalam bahasa Jerman. Itulah. Dia main alat apa? Klarinet. Nah, sekarang aku mau jelasin part-part atau bagian-bagian dari klarinet ini. Dan fungsinya juga. Jadi bagian pertama, di bagian paling atas, wait, aku lepas aja kali ya, biar gampang juga ngejelasinnya. Nih, bagian atas ini disebut dengan mouthpiece. Mouthpiece ya. Mouthpiece itu mouthpiece itu bukan apa ya, ini semua disebut mouthpiece. Literally iya sih sebenarnya, cuman ada beberapa bagian yang bukan mouthpiece. Nih, aku lepasin ya. Ini bisa disebut mouthpiece. Ini bener-bener mouthpiece ya. Ini pure mouthpiece. Cuman ini, benda ini dan benda ini bukan mouthpiece. Ini adalah 3 benda yang berbeda, tapi bakalan jadi satu nama benda kalau misalkan udah dijadiin satu bareng. Ini namanya mouthpiece. Ini namanya reed. Reed itu dari bambu yang ditipisin jadi tipis banget gitu. Enggak kelihatan sih, tapi ya udahlah ya. Terus ini namanya ligatur. Ligatur ini buat apa? Reed ini buat apa? Jadi di mouthpiece ini dia tuh belakangnya bolong banget gitu. Tuh, bolongnya gede. Terus ini nggak bisa ada suaranya kalau misalkan kalian nggak pasangin reed. Mau contoh nggak? Nih, pembuktian ya. Nih. Kalian mau tiup terus sampai kalian apa istilahnya, sampai kalian capek, itu nggak akan ada suaranya. Kecuali kalau udah mouthpiece gabung sama reed, ada suaranya. Tentu ada suaranya kawan-kawan. Nih ya, tuh ada suaranya kan, nggak lama-lama berisik. Tapi ini kan udah bisa bunyi nih. Apa berarti kita nggak butuh ligatur? Butuh. Kalian nggak mungkin main klarinet kayak gini kan? Nih kayak gini. Takut kecepit. Nah, dah. Terus kalian pegangin kayak gini terus kayak kalian nggak bisa main. Jangan seperti itu. Itu namanya. Jadi itulah kenapa diciptakan namanya ligatur. Ligatur itu biar kalau misalkan kalian main, jadi kan nggak harus megangin gitu loh. Sebenarnya ligatur kalau nggak dipasang juga nggak mempengaruhi suara. Cuman tangan manusia ini kan gampang lelah ya kawan-kawan. Tangan aku ini kan gampang lelah ya. Tangan kita itu nggak bisa 24 jam kayak gini terus ditekan terus itu nanti geter, shaky gitu. Jadi itulah kenapa diberikan ini. Jadi kita nggak perlu repot-repot buat kayak megangin atau apapun itu. Tapi kenapa nggak pakai karet sih? Aku udah tanya sama guruku. Kenapa kita harus pakai ini? Kenapa nggak pakai karet? Karena benda ini memang dirancang khusus untuk ini. Jadi ini ya, cobain ya. Ini aku pasin dulu, soalnya kalau misalkan nggak pas itu bakalan boros udaranya. Jadi kalian udah ngeluarin banyak banget udara tapi ketiupnya nggak kenceng gitu. Nih kayak gini kan. Nah ini tuh bisa diratin. Tuh diratin kayak gini. Tuh. Nah ini kan kalau udah ngeratin, udah kan kita bisa lepas. Dan ini reed itu kalau misalkan kalian terlalu kendor, itu bakalan
nggak ada suaranya juga. Lebih ke boros sih, jadi kayak nih aku kendorin ya, coba ya, kendorin banget. Tuh, itu boros, udaranya boros dan nggak ada suaranya. Ini tuh akan bikin kita gampang lelah. Itulah kenapa diciptakan ligatur. Biar apa? Biar kenceng, ininya biar kenceng gitu. Nah, next, selesai dengan mouthpiece, kita berpindah ke sini. Oh tidak, atas ini dulu. Tuh, nih. Kok agak kurang enak ya pemandangannya. Nah, nah, ini namanya barrel. Barrel itu menyatukan antara mouthpiece dan ini namanya upper jointnya. Next ke upper joint. Upper joint ini dia kayak gini. Tuh. Nah, terus ini tuh ada penandanya gitu kawan-kawan. Nih di sininya tuh ada penandanya. Buat apa penanda itu? Penanda itu, nah ini kita secara tidak langsung udah join ke lower jointnya. Oh sorry. Nah ini sama ini kan ada juga nih. Ini juga ada di sini. Ini tuh biar kalian tuh nggak perlu repot-repot. Ini udah simetris belumnya, ini udah sama belumnya. Jadi kalian tinggal ngeposisiin ini, nih ya, ini sama ininya jadi satu. Set, nah, dah. Ini udah aman sekali. Selama kalian udah rata ya di atas sama bawahnya, tuh kayak gini. Nggak bisa kelihatan sih. Nih, ini kan udah rata nih di sini nih, ini ya. Udah rata kan? Udah. Nah, terus ini lower joint ya kawan-kawan. Ini aku tutup dari sini. Ini ikut pedalnya upper joint, jadi aku tutup di sini. Nah, ini lower joint. Dari sini sampai sini, ini lower joint. Lower joint itu biar kayak suaranya makin bulat dan makin banyak juga. Kalau misalkan upper joint doang, sebenarnya tetap bisa bunyi. Satu klarinet ini udah diciptakan biar suaranya tuh perfect. Sedangkan kalau misalkan ada satu piece atau satu apa ya, satu part yang hilang, nah itu bakalan mempengaruhi suaranya. Emang suaranya tadi udah enak, mungkin buat kalian udah enak, tapi kalau misalkan kita tambahin bell itu apa kawan-kawan? Jadi bell itu diciptakan biar suara klarinet kalian tuh bulat. Nih, makanya dia lebih besar gitu kan bawahnya. Jadi ini selain biar suara klarinet kalian bulat, juga biar mungkin menambahkan sedikit efek suara kalian lebih kenceng, lebih keras gitu, lebih besar. Nih, coba ya, joinin bellnya. Nih, kayak gini kan. Tuh. Tiba tiup ya. Itu E rendah. Coba kita nggak pakai bell di E. Aku juga nggak yakin itu bakal suaranya enak sih. Suaranya aneh kan? Wah, suaranya aneh kan? Aneh. Karena itu tadi emang semua ini udah diciptakan jadi satu set. Jadi nggak bisa kalian misalkan, oh aku mau main klarinet tapi aku nggak bawa bell. Oh, tidak bisa. Ini udah ciptakan satu set seperti ini kawan-kawan. Jadi tidak bisa kalian kurangi atau tambahi. Kan nggak sih? Nggak ya? Tuh, ini kan atasnya bergerigi gitu kan. Bergerigi gitu. Sedangkan kalau yang mulus itu dia kayak gini, sempurna gitu. Tuh, sempurna. Ini yang udah rusak, ini yang masih bagus. Jadi itu kelihatan di atasnya ini. Tuh. Dia yang ini udah masih mulus banget. Nih, yang ini masih mulus, yang ini udah kayak patah-patah gitu. Aduh. Tuh. Yang ini udah patah-patah gitu. Ini kenapa ada kayak giniannya? Ini tuh biar ini kan di ligatur itu kan ada kayak giniannya kan. Nah, ini biar kalian tuh nggak natep gitu loh. Jadi ini dimasukin pas ke sininya. Dan ini nggak bisa kalau masukin langsung jelek gitu, nggak bisa. Harus pelan-pelan biar reednya nggak kena dan nggak rusak. Ini dia klarinet. Dan klarinet itu for your information, klarinet itu bukan kayak trompet, bukan kayak
trombon atau tuba, klarinet itu termasuk alat woodwind. Woodwind karena dia ada reednya. Dan juga emang ini tuh ada yang terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari plastik. Jadi mau itu dari kayu, mau itu dari plastik, dia nggak termasuk ke alat yang kayak tuba, trombon, trompet. Kan itu dari besi. Kalau dari besi namanya brass. Dan ini woodwind. Woodwind itu alat tiup kayu. Dan brass itu artinya alat tiup logam. Nah, kalau saxophone maksudnya kemana, Kak? Itu dia. Saxophone itu bisa masuk ke alat woodwind, tapi dia bisa masuk ke alat brass karena dia termasuk yang tiup besi kan. Sedangkan dia ada reed, berarti dia masuk tiup kayu. Jadi kayaknya saxophone memiliki clan sendiri. But I don't know. Aku juga nggak tahu. Aku kurang tahu untuk itu. Tapi sekian dari aku mengenai klarinet. Semoga informasi ini membantu kalian ke depannya, para klarinet lainnya. Sayangi pacar kalian. Ini sih menurut aku ini tuh udah pacar ya, karena ini tuh harus take care banget. Mau instrumen kalian biola, piano, trompet, bahkan alat pukul kayak drum sekalipun, itu maksudnya perkusi ya, itu harus di take care karena sekuat apapun instrumen kamu, kalau kamu tidak jaga dengan benar maka akan rusak. Begitu kawan-kawan. Sekian dari aku, terima kasih dan dadah.